Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ismaria dari SMK Negeri 2 Bogor, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk anak-anakku di SMK Negeri 2 Bogor atau dimanapun kalian berada, kelas 10 kita akan belajar bab 3 menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman, atau mungkin ini termasuk ke dalam teks hikayat. Tujuan pembelajaran kali ini, 1. Menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. 2. Membaca untuk menilai dan mengkritisi karakteristik dan pola pada hikayat dan cerpen. Dapat pula mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. 3. Memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menyusun teks hikayat dan cerpen. 4. Menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, reflektif dalam bentuk teks fiksi dan mempublikasikannya di media cetak maupun digital. Ini adalah tujuan secara menyeluruh dalam pembelajaran bab 3 tentang teks hikayat. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bagian A, yaitu mengidentifikasi ide dan makna kata dalam teks hikayat. Sebelum mengidentifikasi, kita harus mengetahui dulu pengertian dari teks hikayat. Kata hikayat diturunkan dari bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. 2. Sastra hikayat adalah sastra lama yang dituliskan dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa. Prosa berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Prosa dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Demikian mengenai apa itu hikayat, semoga kalian bisa memahaminya. Selanjutnya, yang terdapat dalam kata hikayat yaitu kata-kata arkais atau kata yang tidak lazim digunakan pada zaman sekarang. Penggunaan kata arkais dalam teks hikayat sebagai teks sastra lama menggunakan kata arkais di dalamnya. Kata arkais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam cerita pendek yang lebih populer. Contoh, kata-kata arkais: syahdan, sebermula, hubaya-hubaya, hatta, apatah, sahaja, dan berjaya. Nah, ini akan kita pelajari dalam konteks mengidentifikasi makna dalam teks hikayat. Nanti dalam penugasan kalian akan menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain atau teman-teman di antara kalian untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Kalian akan menyimak untuk kegiatan 1, kalian akan menyimak hikayat berjudul Hikayat Saijan dan Ikan Todak yang akan dibacakan secara bergiliran dalam satu kelompok. Agar dapat menyimak dengan baik, sebelumnya perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Pusatkan perhatian pada teks hikayat yang dibaca oleh temanmu. 2. Saat menyimak, kalian dapat menggunakan tabel adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana.
untuk mengidentifikasi hal-hal penting dalam cerita tersebut. 3. Gunakanlah isian pada tabel kalian untuk membuat ringkasan cerita yang terdiri atas minimal 200 kata. Paham ya anak-anak? Jadi nanti ada teman kalian yang membacakan, kemudian kalian simak, buat adik simbanya, dijawab, baru dibuat ringkasan ceritanya. Selanjutnya, untuk kegiatan 2, setelah menyimak hikayat Saijan dan Ikat Todak, jawablah pertanyaan berikut. Kalian dapat meminta teman untuk membacakan hikayat tersebut sekali lagi agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Ya, berikut pertanyaannya. 1. Berdasarkan pengalaman cerita pada Saijan dan Ikan Todak, sifat Datu Mabrur apakah yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca? Siang malam, ia bersemedi di batu karang di antara percikan buih, debur ombak, angin, gelombang, dan badai topan. 2. Bagaimanakah perasaan ikan todak saat muncul ke permukaan dan memperkenalkan dirinya kepada Datu Mabrur? 3. Apakah kalian setuju dengan sikap Raja Ikan Todak yang menyerang Datu Mabrur? Setuju? Alasannya apa? Tidak setuju? Alasannya apa? Selanjutnya, untuk pertanyaan berikutnya, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Datuk Makbul ingin memiliki pulau yang dapat ia tinggali dan kuasai. B. Datuk Makbul dapat mengatasi serangan ikan todak. C. Ikan todak menyerang Datuk Makbul karena telah sengaja menyakiti pasukannya. D. Saijan berarti saling membantu. E. Proses munculnya daratan baru dari dasar laut terjadi sejak tengah malam hingga pagi hari. Nah, dari 5 pertanyaan ini, kalian hanya menjawab betul atau salah dari pernyataan tersebut. Selanjutnya, nomor terakhir, nomor 5, bagaimana hubungan pesan moral yang disampaikan dengan kondisi masyarakat sekarang. Silakan dikerjakan untuk penugasannya, dipahami, semoga kalian bisa menjawab dengan mudah jika kalian bisa memahami dari hikayat-hikayat yang sudah dibacakan. Selamat mengerjakan. Untuk kali ini, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi kembali. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.